Ini yang dilakukan oleh Yakut lebih parah dan lebih biadab dari apa yang dilakukan oleh Ahok. Betul. Setuju. Hadir di tempat sini menerima orang aksi. Kenapa kami sekarang pergerakan mahasiswa Islam Indonesia tidak diterima dengan baik? Karena pada dasarnya kami ingin mendukung. Sebenarnya tidak ada dalam peraturannya, tapi gue ngerti kalau ternyata orang suka pakai masjid atau masjid untuk bangunin sahur. Gue ingat jauh sebelum Republik ini berdiri, salah satu keteraturannya itu di tanah ini, Nusantara ini, itu peraturan Islam zaman dulu. Masjid dekat rumah gue tuh 1883 berdiri sebelum ada Republik. Artinya lu bisa bayangin pada zaman itu ya, orang lahir diumumin di toa masjid, orang meninggal. Menjadi sebuah adat istiadat kebiasaan yang terjadi di sana. Yang memang sangat sulit untuk diganti, kita ngerti. Nah, gue tuh sebenarnya pernah bahas tentang pulau masjid di Hitam Putih. Oh iya, sama dengan Ustaz Wijayanto. Membangunkan sahur itu pun harus hati-hati. Oh gitu. Karena kalau ada orang sakit di daerah sana, yang harusnya dia tidak boleh bangun, tiba-tiba kaget, nah itu jadi bahaya. Jadi berbuat baik di sini, tapi jadi ada masalah. Betul. Jadi sebenarnya boleh digunakan untuk kepentingan yang benar gitu ya. Nah, kalau misalnya kasus siapa? Langsung goyang loh diri komputer, dipegang Channing Tatum langsung merinding gue langsung. Kasusnya siapa? Ibu Meliana. Itu menurut lu gimana? Menurut gua permasalahannya bisa jadi bukan permasalahan agama, tapi permasalahan sosial. Soal nggak tahu cara protes dengan enak. Jadi dia protesnya mungkin kasar. Dan orang yang menerima protesnya juga tidak tahu cara memproses itu dengan bijak. Dan di luar semua itu, jangan-jangan gue curiga ibu ini tinggal di depan masjid. Jadi agak aneh kalau mereka nggak saling kenal sebenarnya. Jangan-jangan kalau misalkan kenal dan akrab, nggak seperti itu permasalahannya. Ini jangan-jangan ada masalah lain di situ ya. Ada masalah lain. Karena jujur aja, gue itu kalau dengar suara azan itu gue seneng. Gue sudah dari lahir udah kebiasaan dengan suara azan. Pada saat gue pulang negeri yang gue pikirin ini mana suara azannya gitu. Buat gue it's like an alarm. Jadi ada alarm, oh ini udah jam segini nih, udah jam segini. Dan gue gak ada masalah sebenarnya buat itu. Dan kalaupun protes kok kayaknya menurut gue benar, dia kayaknya cara protesnya salah. Dan orang yang diprotes juga mungkin lagi moody gitu kan. Nerimanya nggak enak. Nerimanya nggak enak. Akhirnya jadi seperti itu. Pertanyaannya adalah mungkin endingnya begini, kenapa agama sekarang dijadikan masalah? Jadi gini. Menteri Agama Gus Yakut Khalil Qaumas menyebut penguatan masjid menjadi salah satu program prioritas yang harus segera dilakukan. Pihaknya saat ini tengah menyusun program untuk hal itu. Kementerian Agama harus segera melakukan penguatan masjid. Masjid kita perkuat lagi sebagai pusat peradaban. Peran masjid harus diperkuat tidak hanya untuk penguatan spiritual, tapi juga menjalankan fungsi lainnya, kata Yakut kepada wartawan pada Jumat 4 Maret 2022. Yakut menilai saat ini menjadi kesempatan yang penting untuk melakukan penguatan peran masjid. Terbitnya surat edaran tentang pengeras suara masjid bisa menjadi momentum mewujudkan hal itu. Saat ini momentum di mana semua orang tahu tentang adanya surat edaran nomor SE 05 tahun 2022 yang mengatur penggunaan pengeras suara. Ini kesempatan kita untuk memberikan program penguatan kepada masjid. Tolong momentum ini digunakan sebaik-baiknya, kata Yakut kepada wartawan pada Jumat 4 Maret 2022. Diketahui aturan pengeras suara di masjid dan musola yang sudah berumur 44 tahun diperbaharui. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengumumkan surat edaran pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola yang terbaru di Jakarta 21 Februari 2022. Seperti diketahui, penggunaan pengeras suara di masjid dan musola selama ini diatur dalam instruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama yang terbit pada tahun 1978. Kemudian, pada 2018, Kementerian Agama menerbitkan surat edaran pelaksanaan instruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama tersebut. Tahun ini, aturannya diganti dengan peraturan yang lebih tinggi, yakni Surat Edaran Menteri. Secara teknis, tidak ada perubahan signifikan dalam aturan pengeras suara masjid dan musola itu. Misalnya, di aturan yang lama, penggunaan pengeras suara luar sebelum azan subuh diperbolehkan maksimal 15 menit sebelumnya. Dalam aturan yang baru, maksimal 10 menit.
Setelah azan, kegiatan sholat wajib sampai zikir menggunakan pengeras suara dalam. Ketentuan baru lainnya, tingkat suara yang dihasilkan dari pengeras suara luar maksimal 100 dB. Pengeras suara luar berarti pengeras suara yang diarahkan atau disiarkan keluar kompleks, masjid atau musola, seperti menggunakan speaker tuah atau sejenisnya. Sedangkan pengeras suara dalam hanya digunakan di dalam ruangan masjid atau musola. Di lain itu, Wasekjen Persaudaraan alumni PA212 Novel Bamumin sewot lantaran upaya menyeret Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ke kantor polisi terancam gagal total setelah aparat menolak sejumlah laporan masyarakat termasuk laporan pihak Novel Bamumin. PA212 ingin memijah hijaukan Yakut atas ucapannya yang membandingkan azan dan gonggongan anjing. Itu menurut Novel dan kelompoknya sudah masuk kategori penodaan agama. Hukum yang adil menjadi hal yang sangat langka di rezim ini. Yang benar jadi salah, yang hak jadi batil, dan batil jadi hak, kata Novel ketika dikonfirmasi pada Jumat 4 Februari 2022. Ketidakadilan yang terjadi sekarang ini, lanjut Novel, adalah cara-cara rezim untuk ingin kembali menguasai Indonesia. Pemuka agama yang kritis, kata dia, terus saja dibungkam pemerintah. Untuk berkuasa lagi, maka langkah kesetaraan perlu dijalani rezim ini dengan mengkriminalisasi ulama, habaib, aktivis, serta kader partai yang berseberangan dengan pemerintah. Seperti diketahui, pernyataan Menteri Agama Yakut yang membandingkan azan dan gonggongan anjing itu sempat bikin geger masyarakat Indonesia. Yakut kemudian dilaporkan oleh pakar telematika Roy Suryo ke Polda Metro Jaya. Laporan itu ditolak polisi dengan berbagai dalih. Justru Roy Suryo dilaporkan balik. Sementara itu, pihak Novel Bamumin melaporkan Menteri Agama Yakut ke Barreskrim Polri. Lagi-lagi, polisi menolak laporan tersebut. Salah satu alasan polisi menolak laporan itu lantaran tidak ada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kalau gak ngawur, bukan rezim ini namanya. Dan saya sudah tidak kaget dalam proses hukum GP Ansor terhadap Roy. Ini sudah jauh dari rasa keadilan.